Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Mengingatkan kembali karena sekarang adalah di mana pandemi corona semakin meningkat. Alangkah baiknya jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Dikenal dengan momen gaya. Torsi dikenal dengan momen gaya yang kita simbolkan dengan toy. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama bisa kita lihat gambar sapator ini. Kenapa dia bisa mengangkat beban dan saat diputar tidak jatuh? Karena bergantung dengan keseimbangannya. Poros yang ada di sapator ini, jungkat ini ya, sehingga dapat bergerak untuk mengangkat sebuah pasir dan dipindahkan ke tempat lain. Kemudian kenapa pada saat menaiki bukit atau gunung yang tinggi sapator tidak terjatuh? Karena berkaitan dengan roda yang dibuat pada sapator ini dibuat semaksimal mungkin sehingga dapat melewati tanah ke atas dan tidak terjatuh. Konsepnya juga ada pada konsep torsi atau momen gaya karena melakukan gerak melingkar. Penerapan yang kedua, pernahkah kalian melihat crane? Jadi crane ini biasa digunakan di bangunan-bangunan gedung bertingkat, gedung yang tinggi. Kenapa? Mengapa pengangkat beban pada crane diletakkan di sisi tetapi dapat seimbang dan tidak jatuh? Kalau kita perhatikan, ini berkaitan dengan momen gaya. Kita lihat lengan yang jadi poros ini ada di tengah-tengah itu. Lengannya ada di sebelah kiri dengan kanan. Lengan yang pendek di sebelah kiri diberi beban yang sangat besar. Sedangkan yang kanan walaupun lengannya panjang tetapi pada saat mengangkat beban yang diangkat tidak melebihi dari beban yang di sebelah kiri sehingga terjadi keseimbangan. Yang berikutnya, pernahkah kalian melihat orang yang sedang buka pintu atau kalian lakukan sendiri? Pernahkah kalian membuka pintu? Kenapa gagang pintu dibuat jauh dari engsel? Jadi gagang pintu dibuat jauh dari engsel untuk mempermudah dalam membuka pintu. Kita bayangkan kalau gagang pintunya dekat dengan engsel, artinya jarak antara engsel dengan gagang pintu dekat. Tentunya untuk membuka pintu kita membutuhkan gaya yang begitu besar. Sedangkan jika gagang pintu diletakkan di ujung atau jauh dari engsel, maka pada saat kita membuka pintu kita tidak memerlukan gaya yang begitu besar dan pintu akan mudah terbuka. Ya, penerapan yang terakhir, pernahkah kalian melihat jungkat-jungkit yang ada di TK ya? Biasanya di sekolah TK ada jungkat-jungkit. Kenapa bisa bergerak seimbang? Perhatikan poros yang ada di tengah ini. Jadi yang ada di tengah ini kita namakan poros. Kenapa bisa seimbang? Karena pada saat kita duduk di ujung-ujungnya tidak ada gaya yang bekerja atau sigma F sama dengan 0. Akan seimbang jika sigma F sama dengan 0. Tetapi jika sigma F tidak sama dengan 0 atau si anak ini duduk di depan dengan di belakang, otomatis jungkat-jungkit tidak akan bisa bergerak. Jadi mengikuti massa si anak dengan
lengan dari jungkat sendiri. Lengan yaitu jarak dari poros ke tempat duduk si anak. Oke Bu Guru, rasa cukup sekian. Silahkan kalian ringkas materi hari ini tentang penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam kehidupan di sekitar kita. Setelah diringkas, tolong cari satu lagi penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari, ditambahkan di dalam ringkasan. Setelah selesai, difoto dan dikirim WA pribadi ke Bu Guru. Bu Guru rasa sekian, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.